Siswa-siswi semuanya, pada pembelajaran video spesifikasi dan karakteristik beton ini akan membahas berkaitan dengan mata pelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Adapun pada kompetensi dasar ini, yaitu memahami spesifikasi dan karakteristik beton serta mempresentasikan spesifikasi dan karakteristik beton, kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan bahan-bahan penyusun beton. Adapun sebagai pendahuluan, di sini akan kami lampirkan beberapa gambar. Ada gambar semen, pasir, kerikil, dan air. Dari keempat gambar tersebut merupakan bahan penyusun daripada beton. Nah, pada pembelajaran ini nanti kita akan membahas di antaranya bagaimana karakteristik dari bahan-bahan tersebut, baik itu semennya, pasirnya, kerikil, ataupun campuran airnya. Di sini kami akan memberikan penjelasan dahulu berkaitan dengan gambar-gambar ini. Pada gambar pertama, ini adalah campuran dari gambar tadi, yaitu semen, kemudian pasir, kerikil, dan air, di mana ketika keempat bahan tadi disatukan akan didapatkan adukan secara manual seperti ini, seperti gambar ini. Gambar berikutnya adalah adukan beton dengan cara semi konvensional, artinya dia sudah menggunakan alat bantu yaitu molen. Dan gambar ketiga di sini adalah gambar campuran beton, tetapi dalam pencampurannya sudah menggunakan fabrikasi atau dari pabrik. Kemudian dari gambar yang ketiga di bawah ini, 1, 2, dan 3, ini merupakan hasil daripada beton tadi apabila sudah dikombinasikan dengan tulangan dan sudah dibentuk dengan cetakan atau casting. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan hasil dari beton. Nah, kemudian kita akan membahas tentang agregat halus beton. Yang pertama adalah pasir. Pengertian agregat adalah butiran yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau adukan atau beton. Nah, dalam prosesnya pasir ini terbentuk secara alami dan membentuk gradasi dengan ukuran yang berbeda-beda. Pasir dapat digolongkan menjadi 3 macam didasarkan dari cara pencariannya. Yang pertama adalah pasir galian. Pasir galian di sini dapat diperoleh langsung dari permukaan tanah atau dengan cara menggali dari dalam tanah. Banyak kita jumpai model-model pasir galian dengan proses penggalian yang menggunakan alat-alat berat, di mana pasir galian ini harus mempunyai persyaratan tertentu agar bisa digunakan sebagai bahan campuran beton. Di antaranya adalah tajam, bersudut, berpori, dan terbebas dari kandungan garam. Kenapa harus terbebas dari kandungan garam?
nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan apabila nanti ada lumpurnya, maka pasir harus dicuci terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar proses penggalian menggunakan alat berat. Yang berikutnya adalah pasir dari sungai. Adapun pasir dari sungai ini pada umumnya berbutir halus, bulat karena proses gesekan. Semakin gesekannya ini didapatkan butir yang semakin halus, maka butiran-butiran tersebut akan mempengaruhi daya lekat daripada pasir tersebut untuk digunakan pada konstruksi tertentu. Nah, di sini adalah gambar pasir dari sungai. Kemudian yang berikutnya adalah pasir dari laut. Nah, untuk pasir dari laut ya, mempunyai ciri khas adalah bentuk butirannya halus dan bulat. Banyak mengandung garam sehingga kurang baik untuk bahan bangunan. Garam yang ada di dalam pasir ini menyerap kandungan air dari udara sehingga mengakibatkan pasir selalu basah. Sehingga kalau basah akan menyebabkan pasir mengembang dan bangunan akan mudah retak, terutama retak rambut. Ini adalah macam-macam pasir yang digunakan di dalam beton. Selain dari mana asalnya tadi, persyaratan yang perlu harus diperhatikan dalam pasir menurut peraturan beton bertulang Indonesia atau sekarang sudah diperbarui dengan standar nasional Indonesia SNI ya. Pasir untuk bahan bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah butiran-butirannya tajam, kuat dan bersudut. Tidak boleh mengandung kotoran dan harus lewat ayakan dengan diameter 0,15 mm serta diantaranya adalah tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Kalau nanti ada lumpurnya maka harus dicuci terlebih dahulu. Tentunya yang juga harus diketahui adalah tidak mengandung garam, karena garam akan menghisap air dari udara sehingga menyebabkan sebuah campuran baik itu untuk adukan atau untuk beton atau yang lainnya ada kecenderungan untuk mengembang. Persyaratan yang tidak kalah penting adalah harus bersifat kekal, tidak hancur dan tidak berubah karena faktor cuaca. Bagaimanakah kita memeriksa pasir agar itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan terutama untuk beton? Untuk mengetahui sifat pasir diberikan cara-cara memeriksa secara pasif. Artinya tanpa harus kita menuju ke laboratorium atau
ke tempat-tempat penelitian untuk menghasilkan pasir yang bagus. Sehingga pengetahuan berkaitan dengan pemeriksaan pasir ini bisa sifatnya fisik. Ambil sedikit pasir, kemudian remaslah pasir dengan jari. Bila tampak kotoran tanah menempel pada tangan, berarti pasir masih mengandung tanah liat. Kemudian cara yang berikutnya adalah memasukkan sedikit air ke dalam mulut. Tentunya sebenarnya ini sesuatu yang tidak direkomendasikan, ya. Karena untuk mengetahui kandungan garam dalam pasir itu harus diperiksa di laboratorium. Untuk pemeriksaan kandungan zat organik diperiksa dengan memasukkan pasir ke dalam larutan natrium hidroksida sebesar 3%. Setelah diaduk dan didiamkan selama 20 jam dengan warna pembanding. Dan untuk lebih mudah mungkin, ya, anak-anakku semua bisa membuat uji coba sendiri yang sifatnya sederhana. Ambil 1 gelas air, kemudian masukkan sedikit pasir yang mau dijadikan sampel ke dalam gelas tadi, kemudian diaduk dan didiamkan beberapa waktu, kurang lebih 24 jam, maka nanti akan didapatkan hasil bagaimana pasir itu akan ada sekat dengan tanah liatnya. Ini untuk pemeriksaan pasir. Ya. Selain itu, pasir juga mengandung kadar air. Kadar air ini nanti akan mempengaruhi seberapa banyak air yang akan digunakan sebagai bahan pencampur, baik adukan atau yang digunakan untuk beton. Ada 2 jenis kadar air. Yang pertama adalah kering tungku. Artinya air ini benar-benar tidak ada airnya dan dapat secara penuh menyerap air. Yang B adalah kering udara. Artinya kondisi di mana kalau pasir itu ditimbang, maka akan didapatkan hasil yang kadang hari ini naik, kadang hari berikutnya adalah turun. Sehingga nanti kering udara merupakan rata-rata dari volume air yang ditimbang. Dari kedua jenis kadar air ini, ya, banyak dalam penggunaannya lebih cenderung menggunakan kering udara. Pengembangan volume pasir. Jadi pasir itu bisa mengembang, ya, karena dia mempunyai sifat menyerap air lebih-lebih kalau pasir tersebut berada pada kondisi daerah yang lembab. Kemudian gradasi. Gradasi adalah ukuran butiran dari pasir atau batuan. Gradasi yang baik adalah di mana ukurannya sifatnya adalah hidrogen, bukan homogen. Karena kalau gradasi tersebut sifatnya hidrogen, artinya ada yang besar, ada yang kecil, itu nanti mempunyai keuntungan tersendiri bagi konstruksi tersebut. Karena apabila butiran-butirannya bervariasi, ada butiran kecil, ada butiran besar, justru tingkat kemampatannya sangat tinggi. Kalau tingkat kemampatannya sangat tinggi, berarti konstruksi tersebut
cenderung lebih kuat. Dalam prakteknya, untuk tingkatan-tingkatan gradasi itu berbeda-beda. Ada yang ukurannya 40 mili, 30 mili, atau 20 mili, bahkan 10 mm. Dan untuk kolom cor beton dengan ukuran 20 x 30 atau 30 x 30 cm, kita bisa menggunakan ukuran dengan tipe 3/4. Artinya kita bisa menggunakan ukuran kerikil dengan tipe 3/4 atau tipe 1/2 atau bahkan yang 2/3. Agregat kasar beton. Jadi untuk pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan kerikil. Pada agregat kasar ini tidak boleh mengandung zat-zat perusak secara fisik maupun kimia, padat dan tidak mudah berubah terhadap cuaca. Dipersyaratkan permukaan daripada kerikil adalah kasar dan gradasinya harus variatif dengan ukuran 10, 20, atau 40 mm. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya. Berikutnya adalah semen Portland atau PC. Pada semen Portland banyak kita jumpai produk-produk, baik itu semen Gresik, semen Nusantara, atau semen-semen yang lainnya. Tapi pada prinsipnya semen itu merupakan bahan pengikat hidrolis yang berupa bubuk halus yang dihasilkan dengan cara klinker. Bahan ini terutama dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dan batu gips sebagai bahan tambahannya. Semen Portland, kenapa dikatakan Portland? Karena pertama kali ditemukannya bahan itu adalah menyerupai daerah perbukitan di Inggris yang namanya Portland, karena bentuknya mendekati kehijau-hijauan. Sifat semen Portland. Perbedaan pada semen Portland tergantung daripada susunan kimia maupun kehalusan butirannya. Ada 4 unsur sebagai bahan penyusun daripada semen Portland. Yang pertama adalah trikalsium silikat, yang kedua adalah dikalsium silikat, di mana menempati posisi 70-80%. Kemudian trikalsium aluminat dan tetrakalsium aluminoferit. Yang B, sifat hidrasi semen. Proses hidrasi pada semen Portland bersifat kompleks. Rumus kimianya untuk reaksi hidrasi dari unsur C2S ke C3S adalah sebagai berikut. Sesuai dengan nama hidrasi, berarti selama dalam proses campuran bereaksinya antara bahan kimia akan menimbulkan panas.
Kekuatan semen yang telah mengeras tergantung dari jumlah air yang dipakai dan waktu proses hidrasi berlangsung, sehingga nanti pada beton akan kita kenal istilahnya adalah faktor air semen atau FAS, dan nanti ada yang namanya uji SLAM. Penambahan air mengurangi kekuatan setelah mengeras. Kelebihan air akan mengakibatkan jarak butir-butir semen lebih jauh sehingga hasilnya kurang kuat dan berongga. Artinya di dalam penggunaannya beton ternyata air itu sangat-sangat berpengaruh terhadap workability-nya, yaitu sifat mudah dan tidaknya pekerjaan daripada beton itu. Terlalu sedikit air juga tidak bagus, terlalu banyak air juga tidak bagus. Maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai dipersyaratkan, maka biasanya ada tadi istilah uji SLAM. Tingkat kehalusan butiran semen. Reaksi antara semen dan air dimulai dari permukaan butiran semen. Butiran semen yang halus akan menjadi kuat dan menghasilkan panas hidrasi yang lebih cepat dibandingkan dengan butiran yang lebih besar. Maka biasanya ada persyaratan tersendiri berkaitan dengan berapa butiran yang dipersyaratkan untuk semen. Semen dengan butiran halus meningkatkan kohesi pada beton segar dan dapat mengurangi blending. Blending itu adalah pemisahan semen dan air, tetapi menambah kecenderungan beton untuk menyusut lebih banyak. Berdasarkan peraturan, paling sedikit 70% berat semen harus dapat melewati ayakan nomor 200 atau lubang 1/200 inch. Jadi untuk mengetahui apakah butiran-butiran semen itu memenuhi syarat atau tidak, biasanya dalam uji matesnya, ya, uji bahan-bahannya itu menggunakan standar ayakan, dari ayakan yang besar sampai ayakan yang paling kecil. Sekarang kita masuk ke klasifikasi semen Portland. Sesuai dengan tujuan pemakaiannya, semen Portland dibagi menjadi 5 macam atau 5 jenis. Ada jenis 1, ya. Jenis 1 itu adalah jenis yang sering kita jumpai di toko-toko, ya. Jadi tipe ini tipe yang paling umum dan paling sering kita gunakan untuk pekerjaan kita setiap hari, ya. Kemudian jenis yang kedua, ya. Jenis kedua ini memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang. Biasanya digunakan untuk bendungan atau dermaga. Kenapa? Karena untuk proses bendungan ataupun yang berhubungan dengan air, dia memerlukan panas yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis yang ke-1, agar nantinya konstruksi tersebut tidak mudah retak. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini dipersyaratkan apabila kita membutuhkan kekuatan yang tinggi pada tahap permulaan. Jadi jenis yang ketiga ini nanti kekuatan beton itu dalam waktu 24 jam, ya, dalam waktu 24 dapat mencapai kekuatan yang sama dengan tipe 1 pada umur 3 hari. Dan dalam umur 7 hari semen Portland tipe 3 ini kekuatannya menyamai beton dengan tipe 1 pada umur 28
hari. Ini untuk yang jenis 3. Nah, jenis yang keempat ini adalah jenis yang memerlukan panas hidrasi lebih rendah. Biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan volume beton yang besar. Sebagai contoh adalah jembatan yang berhubungan atau jembatan yang pilar-pilarnya berhubungan dengan air dan volume daripada betonnya sangat besar. Sehingga karena dia berhubungan dengan air, maka diperlukan hidrasi yang rendah agar panas yang dihasilkan itu nanti tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dengan kondisi yang di luar karena berhubungan dengan air. Kemudian jenis yang kelima. Jenis yang kelima ini adalah jenis semen yang punya ketahanan tinggi terhadap sulfat. Maka jenis kelima ini banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi yang berhubungan dengan garam, terutama pada dermaga atau air payau atau air laut. Ini adalah contoh jenis-jenis semen. Gambar yang pertama adalah jenis 1. Ini banyak yang kita jumpai di toko-toko. Yang berikutnya jenis kedua. Ini jenis yang ketiga. Dan ini contoh jenis yang kelima. Dari ketiga jenis ini 1, 2, 3, yang paling banyak kita jumpai adalah yang ini. Kemudian kita lanjutkan pada bagian air. Bahan penyusun daripada beton, selain pasir, semen, kerikil, dan sekarang kita bahas air, ya. Pada prinsipnya, air yang digunakan untuk adukan beton, ya, harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah tidak mengandung asam, tidak mengandung alkali, garam-garaman, atau bahan organik lainnya yang dapat mempengaruhi berkurangnya kekuatan beton tersebut. Pada prinsipnya, air yang dapat dipakai untuk beton adalah biasanya air yang bisa digunakan untuk minum. Ada beberapa syarat air untuk adukan beton. Di antaranya adalah tidak mengandung lumpur lebih dari 2 gram per liter, tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton lebih dari 15 gram, tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter, dan tidak boleh mengandung sulfat lebih dari 1 gram per liter. Apabila kandungan-kandungan yang terdapat di dalam air itu melebihi batas yang telah ditentukan, akan dapat berpengaruh terhadap kualitas daripada beton tersendiri, karena dapat mempengaruhi proses reaksi kimia dari semennya dan dapat mempengaruhi daya lekat antara pasta semen dan butiran batuan, sehingga akan mengurangi kekuatan dari beton itu. Demikian video pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa digunakan dan bisa menambah wawasan kita.
Dan video untuk berikutnya dapat kita gali lagi, dapat kita tambahkan referensinya, dan tentunya anak-anakku semua dapat belajar tidak hanya dari video ini saja, bisa dari sumber-sumber yang lain, literasi yang lain, dari internet ataupun dari buku-buku yang mendukung tentang beton. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.